Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas mengenai jurnal umum. Adik-adik akan mengetahui apa itu jurnal, macam-macam jurnal, jurnal umum, bentuk jurnal umum, dan pencatatan di jurnal umum. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa itu jurnal? Jurnal berasal dari kata jour, bahasa Prancis yang artinya hari. Jurnal adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit. Macam-macam jurnal. Dalam akuntansi dikenal berbagai jurnal. Yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, jurnal khusus seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Kemudian yang ketiga, jurnal penyesuaian, yang keempat, jurnal penutup, dan yang kelima, jurnal pembalik. Jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu secara kronologis. Bentuk jurnal umum. Jurnal umum berbentuk tabel yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Pencatatan transaksi di jurnal umum. Perhatikan transaksi-transaksi berikut. Tuan Y membuat perusahaan angkutan yang diberi nama PO Aman. Berikut transaksi yang terjadi pada PO Aman pada bulan Januari 2021. Tanggal 1, Tuan Y menyetorkan modal pada perusahaan sebesar 50 juta. Tanggal 2, PO Aman menerima pinjaman dari bank sebesar 20 juta. Tanggal 5, PO Aman membeli kendaraan sebesar 45 juta secara tunai. Tanggal 21, PO Aman menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta. Tanggal 30, PO Aman membayar gaji pegawai sebesar 5 juta. Buatlah jurnal umum. Akun yang harus dibuka yaitu kas, kendaraan, utang bank, modal, pendapatan jasa, dan beban gaji. Hal yang harus diperhatikan dalam mencatat transaksi di jurnal umum adalah memahami saldo normal. Saldo normal digunakan untuk menentukan akun mana yang akan didebit atau dikredit dalam sebuah transaksi. Silahkan adik-adik catat ya. Aktiva, beban, dan pripe saldo normalnya didebit. Kewajiban, ekuitas, dan pendapatan saldo normalnya dikredit. Artinya, apabila aktiva, beban, dan pripe bertambah, maka dicatat di kolom debit. Kemudian kewajiban, ekuitas, dan pendapatan apabila bertambah dicatat di kolom kredit, dan apabila berkurang sebaliknya. Nah, berikut ini jurnal umum dari transaksi yang terjadi pada PO Aman. Mari kita bahas satu persatu transaksi. Transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Januari 2021, Tuan Y menyetorkan modal pada perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Penyetoran modal Tuan Y menyebabkan kas dan modal perusahaan bertambah. Kas termasuk aktiva, saldo normalnya didebit, sehingga karena kas bertambah dicatat di kolom debit sebesar 50 juta. Modal atau ekuitas saldo normalnya dikredit, sehingga saat bertambah dicatat di kolom kredit sebesar 50 juta. Ingat, di kolom keterangan nama akun yang didebit harus dicatat terlebih dahulu. Kemudian baris selanjutnya nama akun yang dikredit ditulis lebih ke dalam. Kolom rep diisi nomor akun setelah pemostingan ke buku besar. Transaksi yang kedua. Pada 2 Januari 2021, PO Aman menerima pinjaman dari bank sebesar 20 juta rupiah. Karena menerima pinjaman dari bank, kas perusahaan bertambah dan utang bank bertambah, sehingga kas didebit dan utang bank dikredit. Adik-adik, ingat selalu saldo normal ya. Dalam menjurnal, kita harus membayangkan transaksi yang terjadi dan menentukan akun apa saja yang bertambah atau berkurang. Kemudian ingat saldo normalnya. Transaksi yang ketiga.
Pada tanggal 5 Januari, PO Aman membeli kendaraan sebesar 45 juta rupiah secara tunai. Pembelian kendaraan menyebabkan perusahaan mengeluarkan uang atau kas, sehingga kas berkurang dan kendaraan bertambah. Kendaraan termasuk kelompok aktiva, saldo normalnya di debit. Jadi kendaraan di debit dan kas di kredit. Transaksi yang keempat. Pada tanggal 21 Januari, PO Aman menerima pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. PO Aman menerima uang atau kas dari hasil usahanya. Dengan demikian, kas bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Saldo normal pendapatan di kredit. Jadi, kas di debit dan pendapatan jasa di kredit. Transaksi yang terakhir. Pada tanggal 30 Januari, PO Aman membayar gaji pegawai sebesar 5 juta rupiah. Pembayaran gaji pegawai menyebabkan pengeluaran uang atau kas, sehingga kas berkurang dan beban gaji bulan Januari bertambah. Saldo normal beban yaitu di debit, jadi beban gaji di debit dan kas di kredit. Kemudian, setelah selesai menjurnal seluruh transaksi, jumlahkan masing-masing kolom debit dan kredit. Dan hasilnya harus sama atau balance, seperti halnya jurnal umum pada PO Aman bulan Januari 2021 yang berjumlah 135 juta rupiah. Demikian penjelasan mengenai jurnal umum. Semoga adik-adik paham ya. Jika ada pertanyaan, silahkan post di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.